Jadi kita akan bahas sebentar lagi. Oke. Nah, di sini sambil menunggu peserta yang lain ya, kok ya. Sebelumnya saya informasikan dulu untuk teman-teman, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu untuk mengikuti acara webinar malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di grup VIP ya, khususnya nanti bisa tanya tentang update market, belajar trading atau live trade bareng ya dengan Koko Sumaindra pastinya. Nanti bisa isi link ya yang akan dikirimkan formnya. Mungkin nanti bisa dibantu sama Mas Dimas gitu kan untuk formnya juga atau nanti dengan saya dan nanti bisa chat juga ya di Telegram gitu dengan tim admin kita semuanya yang akan membantu dengan saya Helen, ada Mas Dev, kemudian juga ada di situ juga eh, Kailawu ya bisa membantu juga untuk teman-teman semuanya gitu. Dan di sini pastinya harapannya kita trading bukan kita belajar webinar ini hanya bukan sekedar menghabiskan waktu luang saja, tapi kita ambil ilmunya biar kita semua juga punya skill dan knowledge ke depannya pada saat kita melihat pada saat kita sudah belajar sedikit nih ilmu dari Koindra, kita bisa upgrade skill kita dengan kita bisa menganalisa sendiri seperti itu. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah hadir dan boleh untuk waktu dan tempatnya saya persilakan ya untuk Ko Indra ya Ko ya, biar sambil Oke, menunggu yang lainnya. Terima kasih Ko Indra, selamat menjalankan webinar malam hari ini. Semoga menyenangkan dan oke. ilmu. Ya, Silakan Ko. terima kasih Mbak Helen. Selamat malam, Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir. Malam hari ini kita akan membahas mengenai satu topik ya yang mungkin jarang orang eh, mengadakan seminar ya mengenai silver ya. Jadi banyaknya orang bicara soal emas, soal gold ya karena kemilauannya emas itu ya. Tetapi ternyata ada ya yang tadi saya bilang ada saudara kandungnya dari si emas ini ya yang namanya silver yang sebenarnya juga potensial sesuatu yang bernilai dan punya prospek masa depan yang bagus ya, terutama bagi kita yang ingin berinvestasi. Oke, langsung saja kita akan lihat pembahasannya. Silakan slide-nya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai silver, ini sebenarnya sudah digunakan sejak peradaban kuno ya. Jadi sejak zaman dulu ini sudah ada silver, yaitu sebagai alat tukar sejak kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi ya. Waktu zaman Mesir, Mesopotamia, ya pokoknya sekitaran daerah Timur Tengah sana. Ya dari cerita-cerita yang kita mungkin pernah baca, ya terutama pada zaman Mesir kuno itu ya, zamannya Firaun begitu. Nah seringkali kan emas dan silver ini kan dijadikan sebagai mata uang ya, begitu. Untuk eh, membayar sesuatu gitu ya, seperti misalnya membayar upah gitu. Atau bahkan apabila raja-raja itu berperang, yang mereka cari sebagai rampasannya itu biasanya adalah emas dan silver, perak gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang sudah bernilai dari sejak zaman dahulu. Nah, kemudian silver ini menjadi mata uang utama dalam bentuk koin pada saat itu ya, yaitu kita kenal namanya drachma, denarius, atau piece of eight ya. Nah, ini sebenarnya ada gambarnya. Mungkin next slide. Nggak ada ya, nggak ada gambarnya. Oke. Ya, jadi eh, silver ini dari dulu itu sudah dijadikan sebagai mata uang. Ya, kemudian ini bertahan terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sampai masuk ke ya zaman eh, pramodern istilahnya ya, bukan zaman belum zaman modern nih, baru pramodern. Silver ini
digunakan sebagai backing mata uang di Amerika dan negara lainnya. Jadi ceritanya pada zaman dulu ya, kalau sebuah negara, ya sebut saja misalnya Amerika, ingin mencetak mata uang, itu dasarnya adalah emas dan perak gitu ya, yang harus didepositkan. Baru bisa cetak sejumlah nilai uang tertentu gitu. Jumlahnya berapa. Nah, tetapi sejak zamannya Presiden Nixon, ini patokan emas dan perak ini sudah diganti dengan dolar itu sendiri yang dijadikan patokan, begitu. Jadi dolar dijadikan sebagai patokan mata uang internasional, yang akhirnya satu dunia ini menggunakan dolar sebagai transaksi perdagangan ya, maksudnya adalah ekspor ataupun impor begitu. Nah, jadi nilai dolar ini semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara mata uang itu, bicara aset, yang benar itu adalah emas dan perak, bukan mata uang dolar, ya, karena itu adalah sesuatu yang dicetak, di print begitu, fiat currency. Nah, peralihan ke fiat currency ini menyebabkan perubahan peran silver ya. Jadi lama kelamaan ya pelan tapi pasti gitu orang jadinya mulai ke dollar minded gitu ya. Mulai ke patokannya kepada nilai dolar. Sudah melupakan yang namanya emas dan perak. Ya tentu saja ini pasti ada skenario-skenario di balik semua ini, di mana akhirnya orang mulai beralih ke dolar, bukan lagi ke emas dan perak. Jadi ditinggalkan nih peranannya si emas dan perak ini. Nah, yang terjadi setelah atau pada saat krisis keuangan pada tahun 1970, 2008, dan kemarin pandemi COVID, ketika ada sesuatu yang negatif, ada sesuatu yang mengguncang dunia, orang akan mulai kembali ingat sama emas dan perak. Makanya ketika ada sesuatu yang sifatnya negatif, penuh ketidakpastian, maka orang mulai memegang emas dan perak sebagai safe haven alternatif. Ya karena orang yang punya uang, investor itu melihat pasar saham mulai turun ya, bahkan bukan cuma turun itu sudah rontok habis-habisan. Kalau kita pernah tahu zamannya pandemi COVID beberapa tahun yang lalu itu bursa kan ancur-ancuran itu semuanya. Lalu bagaimana orang yang punya uang investasinya bagaimana gitu? Mereka tarik keluar dari bursa, terus mereka taruh di deposito, ya nggak mungkin juga. Akhirnya mereka mengalihkan investasinya kepada eh, aset lindung nilai, ya atau safe haven. Silver ini adalah salah satunya selain gold. Ya, tapi kita rata-rata cuma taunya di pikiran kita adalah gold aja. Nah, malam ini saya mau coba untuk sharing mengenai silver ya, betapa pentingnya aset ini dan kita nanti akan melihat bagaimana prospek ke depannya. Oke, next slide. Ya, jadi silver ini sebenarnya bukan hanya sebagai yang dikatakan safe haven gitu ya, terus alat tukar atau uang yang sesungguhnya, bukan hanya seperti itu. Tetapi silver ini dalam bentuk fisik juga ada digunakan oleh kita sehari-hari. Dalam bidang industri dan teknologi, silver ini digunakan untuk konduktivitas listrik dan thermal terbaik ya, penghantar panas begitu dan juga perangkat elektronik ya. Itu ada kandungan silvernya, baterai juga termasuk dan teknologi handphone.
Jadi handphonenya kita itu sebenarnya kalau dibedah di dalamnya itu mengandung silver loh, silver dan emas tentunya ya. Eh, Beberapa tahun ya sudah lama ya, zaman saya kecil itu saya sering lihat pada saat saya lewat di satu tempat seperti ya pasar loak begitu, daerahnya memang agak agak kumuh gitu, tetapi orang banyak sekali mengumpulkan CPU CPU komputer ya dan monitor komputer yang notabene itu sudah tidak terpakai lagi gitu. Kelihatannya sudah rusak gitu. Tapi mereka kumpulkan itu sampai banyak sekali di tempat itu. Lalu saya penasaran pada saat itu dan mulai tanya, ini dikumpulin maksudnya apa? Apakah untuk dijual kembali, diservis lalu dijual kembali gitu? Ternyata enggak. Salah seorang dari pengumpul itu berkata bahwa komputer CPU itu dan monitor komputer yang zaman dulu itu sebenarnya ada kandungan emasnya dan juga silvernya tentu ya di dalam komponen di dalamnya situ mengandung emas dan perak. Jadi mereka itu ngumpulin itu untuk di dikerik sedikit-sedikit gitu, dikumpulin. Akhirnya itu bisa dijual kembali sebagai emas dan perak. Nah, jadi itulah kegunaan dari si silver ya. Kita lagi bicara silver. Jadi merupakan eh, komponen perangkat elektronik ya, solar panel, baterai, dan juga sekarang di handphone kita. Yang selanjutnya silver juga digunakan dalam bidang otomotif, kemudian dalam bidang teknologi medis. Nah, ini yang menarik. Jadi sebenarnya tuh alat-alat medis kedokteran itu kalau kita ke klinik atau ke rumah sakit ya kan pasti ada ya itu kayak misalnya oh yang gampang inilah kita pergi ke dokter gigi. Dokter gigi itu kan ada alat-alatnya dokter gigi tahu ya yang seperti itu tuh jarum-jarum cungkil-cungkil itu yang agak-agak mengerikan itu kan. Nah itu sebenarnya terbuat dari silver dilapisi sama silver karena silver eh, sudah diteliti bisa apa membawa antibakteri gitu ya. Jadi bagus untuk teknologi kesehatan. Nah, terus selanjutnya silver juga digunakan sebagai perhiasan ya pasti ya, sama seperti emas dan juga barang mewah. Jadi kayak pajangan-pajangan gitu ya, ornamen-ornamen itu ada juga yang terbuat dari silver gitu. Nah, biasanya kalau bicara perhiasan dan barang mewah ini permintaannya eh, tinggi dari pasar Asia yaitu India dan China. Ya, terutama untuk India kalau lagi apa istilahnya? Momennya, waktunya untuk hari pernikahan begitu, maka itu maharnya itu menggunakan atau membawa sejumlah emas dan perak dan perhiasan wah banyak sekali begitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Kemudian silver juga menjadi alat diversifikasi portfolio. Jadi ada dalam bentuk ETF, kemudian ada dalam bentuk koin dan batangan. Nah, selama ini kan kita nih ya bisa dibilang gold minded gitu. Jadi pemikiran kita tuh kalau perhiasan pasti emas gitu ya. Terus kalau beli apa tuh eh, batangan itu logam mulia, kita pasti belinya yang emas, emas antam, ya kan? Pasti itu. Jarang ada yang mau beli silver. Betul nggak? Padahal silver juga dijual gitu. Orang sampai ngantri berapa waktu yang lalu ya ngantri ngeborong emas gitu sampai sebegitunya. Nah, sebenarnya silver juga itu
ada yang jual gitu dan itu juga bernilai. Ketika harga emas naik, harga silver juga ikutan naik, sama gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya silver juga menjadi alat sebagai lindung nilai ya, yang tadi saya sudah sampaikan, safe haven gitu terhadap inflasi dan ketidakpastian global. Nah, jadi kalau bicara soal inflasi ini, eh, misalnya uang 100.000 hari ini bisa untuk beli makanan ya satu loyang pizza misalnya gitu ya, satu loyang pizza harganya 100.000. Nah, nanti 10 tahun yang akan datang, apakah satu loyang pizza harganya masih sama 100.000? Saya rasa tidak. Ya mungkin udah berapa ratus ribu kali ya, atau 150.000, atau 200.000, atau berapalah nanti kita juga nggak tahu. Kenapa seperti itu? Karena adanya inflasi dari waktu ke waktu. Tetapi kalau kita beli silver, ya sebut saja misalnya 1 juta rupiah kita belikan silver, begitu, hari ini. Maka 10 tahun yang akan datang, nilainya juga akan meningkat. Ya, dan sebenarnya nilainya itu setara dengan 100.000 pada hari, sorry, 1 juta pada hari ini, pada saat kita beli, begitu. Ya, sebenarnya tuh nilainya sama, cuman angkanya tuh meningkat. Kenapa? Karena adanya inflasi seperti itu. Ya paling enggak daya beli atau kekuatan beli kita, ya, karena kita menyimpannya dalam bentuk silver dan emas, masih sama nilai uang kita itu, ya, tidak mengalami penurunan. Nah, kalau kita misalnya punya uang, katakanlah 1 juta rupiah, kita tabung di bank, nggak kita otak-atik ya, cuma kita simpen aja, dalam 10 tahun yang akan datang, uang kita ya 1 juta plus bunga gitu kan. Tapi percayalah, nilai 1 juta hari ini dengan 1 juta 10 tahun yang akan datang, itu pasti beda, ya, pasti beda. Mungkin ya nilainya akan berkurang gitu, walaupun angkanya tetap sama 1 juta. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Tetapi dengan kita membeli silver atau gold, emas, itu bisa melindungi nilai aset kita, nilai uang kita, nilai kekayaan kita. Oke, seperti itu. Dan yang penting juga di sini, apabila terjadi ketidakpastian global ya, misalnya sekarang lagi mulai ada gejolak di Timur Tengah ya, soal perang lagi ini antara Israel dan Iran, harga emas dan perak ini pasti naik gitu karena eh, investor global ini melihat, wah, keadaannya kok agak suram ya hari esok ini gitu. Jadi daripada kita berspekulasi, lebih baik kita alihkan dulu aset kita ke dalam bentuk silver dan gold. Oke, seperti itu. Nah, hari ini tadi saya barusan lihat ternyata silver mencetak new all time high. Luar biasa. Sementara gold kita masih kotak-katak terus nih dari tadi, ya nggak jelas mau turun atau mau naik. Tapi silver melaju kencang, ya mencetak all time high. Oke, next slide. Ya, ini adalah contohnya alat-alat kedokteran medis yang dilapisi oleh silver ya sebagai antibakteri. Oke, next slide. Nah, ini dia. Ini yang lagi istilahnya dunia lagi beralih ke green energy.
Jadi mulai mengurangi yang namanya energi fosil ya atau minyak begitu. Mulai menggunakan energi yang ramah lingkungan ya seperti solar panel ini. Jadi solar panel ini mengandung silver ya. Nah, lagi-lagi sebenarnya silver bukan cuma sekedar koin gitu ya, tapi ini juga ada di sekitar kita begitu. Nah, kalau nanti ke depannya semakin banyak orang yang menggunakan solar panel, ya terutama untuk daerah-daerah terpencil ya, seperti di luar pulau gitu, di luar Pulau Jawa, pulau-pulau kecil begitu. Itu listriknya dari mana? Siapa yang mau bikin pembangkit di situ kan? Wah, repot juga, investasinya besar. Nah, mungkin nanti akan beralih ke solar panel gitu. Itu kan nggak perlu yang ribet-ribet istilahnya kan, tinggal pasang doang. Matahari di Indonesia tahu sendiri, panasnya luar biasa dari pagi sampai sore, iya kan? Jadi kegunaannya akan eh, berdampak luas ya di masyarakat. Dan dari waktu ke waktu demand-nya juga akan meningkat. Kalau demand-nya meningkat, ya udah pasti demand terhadap logam silver itu sendiri akan meningkat. Ya kita tahu ya, kalau demand meningkat, tidak diimbangi dengan supply, maka harganya akan naik. Oke, jadi ini prospek yang bagus ke depannya untuk silver. Next slide. Oke, next slide. Ya, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan bahas ya. Saya lanjutkan. Produsen utama untuk silver itu adalah Meksiko, Peru, China, dan Rusia. Ini produsen utamanya. Kemudian, tambang silver memiliki lokasi tersendiri dan ada juga tambang yang lokasinya bersama dengan tambang gold dan tembaga. Jadi, orang kadang-kadang berpikirnya di mana ada tambang emas, biasanya ada silvernya di situ. Memang betul sih, ya. Jadi kita sebut saja misalnya tambang emas di Kalimantan ya atau di Papua mungkin ya begitu. Itu ada emasnya pasti ada silvernya. Biasanya begitu. Walaupun ya kita belum tahu rasio perbandingannya ya antara silver dengan goldnya berapa begitu. Tapi ada juga tambang yang memang dia sendiri gitu. Isinya cuma silver aja gitu. Nah, itu jarang ada yang mengerti soal itu. Produsen utamanya itu sebenarnya di Meksiko, Peru, China, dan Rusia. Demand silver itu sebenarnya 50% untuk industri. Sisanya baru digunakan sebagai perhiasan dan investasi. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara silver nih, silver itu 50% digunakan untuk industri. Ya, terutama ya tadi tuh solar panel ya, ini yang lagi ngetren istilahnya. Nanti semakin ke depan, semakin kebutuhan meningkat, solar panel demand-nya naik, otomatis kebutuhan silver, demand-nya silver juga pasti akan meningkat. Ya, seperti itu. Handphone juga sama. Tadi uh, kita sudah baca bahwa handphone itu mengandung silver. Ya, sekarang kan
semuanya pada pakai handphone ya, nggak cuma satu gadget. Ada yang punya dua, punya tiga, punya empat gitu. Ya berarti ke depannya ya demand silver juga akan meningkat. Oke, saya lanjutkan. Faktor penggerak harga silver itu adalah yang pertama nilai dolar Amerika. Ya udah pasti ya. Karena kan silver ini dipasangkan pairnya dengan US dollar. Jadi kalau nilai dolarnya melemah, otomatis nilai silver akan menguat. Juga sebaliknya. Yang kedua adalah faktor penggeraknya itu suku bunga. Suku bunganya ini suku bunga Amerika ya. Jadi besok malam, Rabu malam atau Kamis dini hari itu akan ada FOMC. FOMC adalah eh, rapat dari Bank Sentral Amerika. Hasilnya berupa keputusan suku bunga, apakah akan dinaikkan atau akan diturunkan. Tetapi menurut saya angkanya akan sama ya, jadi tidak berubah. Sekaligus besok malam juga ada konferensi pers dari Ketua The Fed, Jerome Powell. Nah itu biasanya apapun yang diucapkan ya, market akan menilai dan itu akan berdampak di pasar global ya, pasar saham, pasar uang, ekspor impor dan sebagainya. Nah, jadi itulah yang menggerakkan harga silver. Kemudian yang menggerakkan silver adalah inflasi global tentunya. Jadi semakin tinggi inflasinya, ya orang akan eh, mengalami kesusahan gitu. Gimana saya mau beli barang gitu kan kalau harganya naik terus gitu. Bagaimana saya melindungi aset saya gitu. Kalau saya tabung di bank, wah uang saya sih banyak ya, ada 1 triliun gitu. Tapi kalau saya cuma taruh di bank, lama-lama 1 triliun saya itu nilainya udah bukan 1 triliun lagi gitu. Ya pasti menurun. Makanya orang akan mengalihkan asetnya ke safe haven seperti gold dan silver. Kemudian penggerak silver lainnya tentu adalah demand ya dari industri tadi. Dan juga yang terakhir yang nggak kalah hebohnya adalah situasi geopolitik. Ini kan sekarang nih lagi kacau balau ya istilahnya nih. Di mana-mana perang. Awalnya Rusia sama Ukraina. Itu belum selesai, terus perang lagi Israel sama Palestina ya. Kemudian apalagi itu kemarin India Pakistan. Terus terakhir Israel sama Iran lagi. Ya kan jadi banyak itu gejolak-gejolak. Nah, kalau kita melihat seperti ini situasi dunia global, kira-kira situasinya ini bagus, kondusif, aman, damai, sejahtera, atau kacau dan penuh ketidakpastian. Saya sepakat ya bahwa melihat ini masa depan kayaknya masih belum jelas nih. Nah, oleh karena itu, ketika ada sesuatu kekacauan, biasanya orang akan mengalihkan asetnya kepada emas dan perak. Itulah yang menyebabkan harga silver khususnya ini menjadi naik. Oke, jadi ingat-ingat aja, pokoknya kalau ada perang, ada kekacauan, nah pasti harga emas naik, harga silver ikutan naik. Ya kita sih nggak mengharapkan ya terjadi kekacauan, tapi memang sudah seperti itu jalan ceritanya. Oke, next slide. Ya, kemudian kebijakan green energy seperti solar panel, EV ya, electric vehicle, begitu, mobil listrik, kemudian baterai, ini akan membuat demand silver mengalami pertumbuhan signifikan.
Ya, kita udah ngerti nih. Zamannya sekarang zaman EV ya, mobil listrik. Ini di mana-mana mereknya banyak ya masuk ke Indonesia nih. Dulu kan awalnya Tesla, terus apalagi Wuling, terus BYD, terus apalagi nih sekarang banyak sekali ya. Terus motor listrik juga ada, sepeda listrik juga ada. Nah, itu semua tuh pakai yang namanya baterai, solar panel dan segala macam lah ya. Sorry, bukan solar panel. Maksudnya komponen-komponen elektronik yang mana di dalamnya tentu ada silver. Nah, jadi semakin tahun nanti ini akan membuat demand silver mengalami pertumbuhan signifikan. Oke, selanjutnya ini yang menarik. Tambang baru, ya maksudnya ini kita bicara silver ya. Ini jarang dibuka. Jadi ya balik lagi, orang ini satu dunia lebih condongnya ke emas gitu ya, gold minded gitu. Jadi jarang ada yang ngomong itu nyari, Pak, di tempatnya Bapak ada tambang perak nggak Pak? Pernah nggak kita dengar yang seperti itu? Kayaknya nggak pernah dengar ya. Yang ada malah di tempatnya Bapak ada tambang emas nggak? Gitu kan? Karena semua orang tuh berpikirnya kepada emas gitu, bukan silver. Nah, oleh karena itulah tambang baru ini jarang sekali dibuka gitu. Nah, kalau tambang baru jarang dibuka, ya otomatis pasokannya silver, supply-nya silver ini kan jadinya terbatas gitu. Ya, supply-nya ini terbatas. Sementara konsumsinya akan terus meningkat, demand-nya akan bertumbuh. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, artinya harga silver akan berpotensi bullish dari waktu ke waktu. Oke, ya. Kemudian digitali investasi memberikan akses investor retail ke silver melalui platform digital seperti MetaTrader, ETF dan lainnya. Ya, sekarang kan zamannya digital, ya kan semua pakainya handphone, laptop begitu. Perdagangan, ekspor impor apa segala macam jualannya secara digital. Ya termasuk ketika investor ini ingin membeli silver juga dengan adanya digitalisasi ini kan jadi semakin mudah gitu. Ya, kalau enggak kan zaman dulu mungkin orang membelinya secara fisik begitu. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya MetaTrader, dengan adanya EBC ya sebagai penyedia layanan, ya kita dengan mudah untuk bertransaksi silver melalui platformnya. Ya, nah otomatis kalau adanya eh, investor retail ini bisa mengakses secara langsung kan jadi perdagangan transaksi silver ini mengalami peningkatan yang signifikan ya. Jadi ini adalah prospek kedepannya bagi silver. Oke, selanjutnya resesi global dapat menyebabkan harga silver menguat. Kita memang tidak mengharapkan terjadinya resesi, tetapi fakta ini menyebutkan dari waktu ke waktu sebenarnya hutang global ini meningkat, ya, daya beli menurun. Ya tinggal nunggu aja resesi ini akan segera tiba. Ya, mudah-mudahan hantamannya tidak keras gitu. Tapi kalau hantamannya keras, ini akan berdampak luar biasa. Apapun itu, mau terjadi resesi atau pra-resesi, tentu akan menyebabkan harga silver menguat. Ya, oke. Selanjutnya, prediksi para analis menyebutkan harga silver
akan mencapai $50 dalam 5 sampai 10 tahun mendatang. Ya, menurut saya nggak usah 5 sampai 10 tahun mendatang ya. Karena saya tahu soal silver ini sudah mungkin 10 tahun ya. Waktu itu kisarannya masih sekitar $13. Sekarang sudah di angka $37. Jadi 10 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, kisaran silver itu di $13. Sekarang sudah $37. Udah berapa kali lipat kenaikan. Luar biasa kan? Pada saat itu sama sekali orang tidak eh, apa ya, nggak ada yang ngelirik sama sekali gitu soal silver. Rata-rata orang tuh tradingnya, transaksinya semua gold gitu. Silver diabaikan. Nah, itu juga yang menyebabkan kalau kita trading di silver, spreadnya agak lebar, ya agak mahal memang. Spreadnya agak lebar. Ya karena memang peminatnya nggak banyak juga gitu, ya. Itu karena spreadnya lebar. Nanti kita akan lihat ya. Oke, next slide. Ya, jadi ini adalah chart yang saya posting. Ini chart 1 minggu yang lalu loh. Angkanya $35. Hari ini sudah $37. Jadi jangan bilang ini naiknya cuma $2. $2 di sini tuh bukan kayak $2 di gold gitu. $2 di gold kan misalnya angkanya 3390 gitu ya. 3390 naik jadi 3392. Ah, naiknya cuma $2 gitu. 20 pip. Ini nggak sama. Kalau dia sampai naiknya $2, lihat aja. $2 itu ya berapa persen tuh? 7%. Iya, sekitar 7% kenaikan. Luar biasa kan? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sementara itu, slide-nya tolong ditutup. Saya akan buka MetaTrader-nya. Oke, harap tunggu sebentar. Oke, sudah bisa lihat ya. Ini chart dari silver. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi hari ini silver mencetak all time high di 37,22. Luar biasa. Ya, 37,22. Padahal tadi di slide tuh ya sekitar 1 minggu yang lalu harganya masih di kisaran 35. Jadi naik $2. Luar biasa. Dalam waktu 1 minggu. Nah, sedangkan harga emas ini sementara masih bolak-balik aja. Ya, belum mencetak rekor baru juga. Silver yang bergerak cepat ini ya. Nah, mungkin orang sudah mulai jenuh ya sama gold karena pergerakannya ya nggak bisa ngimbangin kejadian hari ini mungkin seperti itu ya. Atau mungkin ada faktor lainnya, saya juga belum tahu. Tapi yang jelas eh, khususnya hari ini silvernya naiknya cukup kencang ya. Ini.
berapa jam terakhir nih, kenaikannya banyak sekali. Oke, coba kita lihat berapa pips ini. 60 pips. Ya. Jadi eh, nanti kita coba trading silver ya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung dalam grup VIP, saya mengundang untuk bisa mendaftar ke grup VIP. Nanti ada Mbak Helen, ada Mas Dave, ada Mas Dimas, dan teman-teman yang lainnya yang bisa membantu. Ya, nanti kita akan banyak pembahasan di grup VIP. Sekaligus kalau ada peluang, nanti kita coba untuk trading silver, kita praktekin. Ya, kalau sekarang ini udah udah jalan ya, belum bisa ini. Tapi bagi yang mau coba lihat spreadnya, ayo kita lihat sama-sama ya. Ini saya buka dulu seperti ini. Kita akan pasang 0,10 ya. Kita buy. Lihat ya, spreadnya berapa ini? Spreadnya lebar. Tuh, 17. Ya, jadi jangan kaget gitu. Wah, kok banyak banget gitu kan? Biasanya gold nggak sebegitu banyaknya. Ya memang spreadnya silver ini lebar, jadi mungkin orang jarang trading juga karena spreadnya lebar. Tapi kalau bicara jangka panjang untuk investasi, sebenarnya ini adalah aset yang baik ya menurut saya, cukup stabil. Oke, kita pasang TP di sini. Ini TP-nya 93 poin. Bentar, ya sekalian. Nah, 100 poin. 100 poin setara 50 dolar. Ini 0,1. Berarti 10 poinnya sama dengan 5 dolar. Beda nih. Cara menghitung tipsnya agak beda. Kalau di gold 10 poinnya 10 dolar. Ini 10 poinnya 5 dolar. Ya, 10 poinnya berarti 5 dolar. Separuhnya dari gold. Ya, menarik ya. Menurut saya ini masih sangat prospek. Coba kita akan lihat kenaikannya sampai mana ya prospek ke depannya. Saya buka time frame-nya yang agak besar. Kita coba di monthly dulu. Oke, ini saya kecilkan. Sorry, ternyata bukan all time high ya. All time high-nya ada lagi di sini 49. Sorry, sorry, sorry. Ternyata silver pernah sampai di sini. Saya juga tidak banyak memantau silver. Ini dibuka monthly-nya baru kelihatan. Pernah di 49. Pernah di 49. Ya berarti kalau ini naik pasti akan menguji resisten. Inilah resistennya. Resisten kunci, strong resisten. Ya, jadi analis itu menyampaikan prospeknya ke 50 dolar ya masuk akal karena ini ada resisten di angka 49 dolar. Ya, ini menarik menurut saya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin investasi jangka panjang, mungkin bisa gunakan ini. Tapi lotnya kecil aja. Jangan banyak-banyak lotnya ya. Lotnya kecil aja. Ini target di atas ini. Oke. Nah, terus kalau saya melihat polanya ini,
Ini saya kecilin lagi bisa nggak? Wah, ini tapi tidak bisa. Sudah maksimal ya. Kalau saya melihat polanya ini sebenarnya berpeluang membentuk sebuah pattern. Pattern apakah itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab? Nggak apa-apa, salah. Apa nih kira-kira patternnya? Ayo, mulainya dari sini. Nah, ada yang jawab. Coba saya lihat dulu. Iya, betul sekali, Pak David. Pak David pinter. Cup and handle. Ya, ini berpeluang bikin cup and handle. Ya, perhatikan. Jadi ini adalah apa cangkirnya nih. Tapi nggak sampai di sini stopnya. Ini harus sampai sini nih. Ini ya. Oke, nanti dia gini, koreksi dulu, gini, baru nanti dia ke atas. Ya, ini gambar saya boleh disimpan nih buat kenang-kenangan. Nanti entah kapan kita coba buktikan ini benar nggak kayak gini. Soalnya zaman zaman dulu ya, berapa tahun yang lalu itu, Gold juga membentuk pola seperti ini. Waktu itu belum jadi cup and handle-nya. Sekarang udah jadi, udah malah udah terbang malahan. Ya, jadi menurut saya ini peluang yang bagus. Cuma mesti sabar ini karena tradingnya jangka panjang. Ya, oke, menarik ya. Ya, ada lagi yang mau tanya mungkin? Silakan kita diskusi. Oke, coba kita ukur ya sekarang. Tadi kan hanya sebatas gambaran. Sekarang kita mau ukur. Ini naiknya sampai mana gitu ya. Pakainya apa? Pakainya Fibonacci. Nariknya kemana? Dari swing high ini ke swing low di sini nih. Dia kan bikin lembah nih di situ ya. Dia bikin lembah di sini. Jadi kita tarik Fibonya dari atas ke sini. Oke, ingat ya, dalam menarik Fibo ini harus presisi ya garisnya. Soalnya kalau nggak presisi, melenceng dikit aja, ini jadinya bisa beda ceritanya. Nah, ini sudah presisi. Ya, jadi dengan kita sudah menarik Fibo ini, disimpulkan targetnya untuk silver ya, ini bukan ngomong target hari ini ya, ini target jangka panjang. Target jangka panjangnya ada di kisaran 49 atau 50 dolar. Kalau tembus, kita akan ke 127 ini ya. Angkanya di sekitar, pas banget 60 dolar. Oke, target pergerakannya. Setelah resisten ini ditembus, ya bisa berpeluang ke 60 dolar silver. Oke, nah ini mudah-mudahan diingat terus. Soalnya ini karena nanti agak lama, jadinya lupa biasanya gitu ya. Soalnya ini nggak mungkin terjadi dalam 1 2 hari, seminggu 2 minggu, nggak mungkin. Ini lama, bisa berapa tahun kali. Tapi kita sudah punya proyeksinya. Kira-kira targetnya 50, kalau tembus bisa ke 60. Oke?
Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada yang mau tanya, kita coba buka gold ya untuk kita update apa yang menjadi pergerakan terakhirnya ini. Oke, saya buka di A1 dulu. Ini adalah gambar gold H1 yang saya sudah posting tadi pagi di grup VIP. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung dalam VIP, saya undang malam ini untuk bisa registrasi ya. Nanti kita sama-sama ada di dalam satu grup. Nanti kita bahas setiap hari ya perkembangan market terutama gold. Nah, jadi kita punya area range harga ini yang sampai dengan malam ini belum ditembus ya. Tadi sore sudah ditembus tapi masuk lagi ini false break ini ya, terlalu ini. Tuh ya, ini false break. Udah tembus ke bawah, masuk lagi naik. Jadi memang kesimpulannya harganya masih belum akan bergerak. Ya mungkin melihat hal ini ya akhirnya orang mungkin capek lah ya pada milih silver aja deh. Silvernya lagi kencang gitu. Jadi goldnya ditinggalin semuanya pindah ke silver. Mungkin seperti itu ya. Nah, jadi tetap kita akan tunggu ini tembusnya yang serius ya. Ini kalau seperti ini mengecewakan memang. Sudah tembus tapi masuk lagi gitu. Saya tetap eh, opsinya adalah buy ya dengan harapan ini tembusnya ke atas, naik ke atas ya. Jadi harapannya ini tembus ke atas begini. Kenapa? Karena situasi geopolitik ini ya walaupun sekarang mungkin udah sedikit sedikit agak reda, tapi ini sewaktu-waktu bisa meledak lagi ya, masih pada sensitif soalnya. Dan kalau itu terjadi ya pasti harga emas akan kembali naik. Oke, kemudian eh, faktor FOMC besok tengah malam ini juga harus diperhatikan. Ya, saya rasa juga banyak yang menantikan itu. Ya, besok tengah malam. Ya, keputusan dari The Fed sebagai Bank Sentral Amerika seperti apa. Nah, kalau statementnya dovish atau hawkish itu tentu akan berdampak di market. Ya, jadi kemungkinan Kamis baru kita bisa lihat proyeksi atau pergerakan yang sudah membaik ya. Kalau Selasa ini kemudian besok Rebo ya kemungkinannya masih akan bolak-balik aja. Jadi pola trading kita pola-pola pendek dulu ya. Belum bisa yang hold panjang. Oke, nanti Kamis mungkin baru suasananya lebih baik. Oke, dari Mas Ernest, tembusnya sudah valid. Iya, betul. Ini tembusnya sudah valid. Ya, padahal ini candlenya bagus ya. Tuh, bagus nih. Full candle. Tetap aja dihajar naik lagi. Luar biasa marketnya. Ya, seperti itu. Kemudian saya sambung lagi dengan time frame weekly di gold ini. Kita buka weekly. Di sini yang saya sampaikan di dalam video. Nah, ini candle weekly-nya adalah Marubosu ya.
besar dan ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya pada minggu ini dengan target ke sini ya, resisten kunci di 3.500. Kalau silvernya aja tadi naik, harusnya gold juga akan menyusul naik ya. Jadi kita opsinya tetap buy, condongnya ke buy. Oke, kemudian karena ini adalah time frame weekly, kita perlu lihat juga di H4 ya. Jadi gini, ini saya ingetin lagi. Kalau kita melihat time frame besarnya daily, kita masuknya ke H1 untuk mencari detailnya. Ya, kalau daily, detailnya di H1. Kalau weekly, mingguan, kita lihat detailnya di H4. Ya, jadi karena ini weekly, kita akan pindah ke H4 ya. Oke, ini adalah time frame H4 ya. Coba kita ukur pakai Fibo ya. Ini swingnya di sini, swing low atau lembahnya, sedangkan ini adalah puncaknya. Sekarang kita akan ukur menggunakan Fibo dari bawah ditarik ke atas. Ya, karena kan pergerakannya mulainya dari bawah. Ini harus presisi narik garisnya ya. Jangan sampai meleset. Oke, kurang lebih di sini. Nah, kalau lihat menggunakan Fibo ini sebenarnya harganya masih berpotensi turun ya di kisaran 61 di sini ya. Nah, ini saya ganti warna merah ya, kisarannya di sini. Jadi masih berpeluang untuk turun sedikit lagi, baru nanti naik. Nggak tahu turunnya kapan, mungkin besok kali. Ya, seperti itu. Kemudian ini kalau diperhatikan juga ada kumpulan pergerakan harga atau biasa orang sebut sebagai area supply dan demand. Ya, kisarannya di sini. Ini sekarang harga baru-baru masuk, ya, baru-baru masuk. Jadi masih punya peluang memang untuk turun lagi nih, sekitaran kotak ini. Oke, dia bikin uh, ranging dulu di sini. Jadi kira-kira gambarannya akan seperti ini, akan begini, ya. Kemudian mungkin akan ini. Oke, baru setelah itu harganya akan naik. Ya, jadi skenario-nya kira-kira begini. Oke, ada yang mau tanya mungkin soal gold? Ya, jelas ya untuk gold. Sementara jadi kita masih akan menunggu ini prosesnya selesai dulu, rangingnya. Untuk di H1 ya masih sama ini seperti yang saya posting tadi pagi, ya masih bolak-balik di sini. Sabar ya, sabar. Saya juga udah gemes nih mau enter. Dari tadi saya mau enter. Akhirnya saya cuma main-main pendek doang. Nah, Mbak, teman-teman bisa pakai cara teknik yang
kita sudah belajar scalping ini. Ya, ini kalau dilihat di sini ada signalnya, lumayan lah. 20 pip aja dapat tuh ya, lebih malah. Mana lagi signalnya? Ini ya, tuh dapat nggak ini? 30 pip lebih, 40 pip malah. Kita cari aja 20 pip gitu, yang aman-aman aja. Mana lagi signalnya? Ini ya. Kalau marketnya lagi ranging seperti ini, lagi bolak-balik, nggak jelas gitu, sebenarnya cocok untuk scalpingan ini, ya, main pendek-pendek. Tapi kalau marketnya lagi kuat pergerakannya, lagi trending, ya kita jangan pakai ini. Kita langsung aja lihat resistennya atau supportnya gitu ya. Kalau naik berarti kita cari resistennya, kalau turun ya kita cari supportnya gitu. Gitu ya. Ini mana? Ini dia. Oke, dapatnya nih. Dapat masih. Oke, ini juga tuh banyak sebenarnya signalnya. Ya nggak? Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini dia. Ya, satu, terus ini juga bisa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, 7 kali signalnya. Nah, ini mau ke 8 nih. Ya, bentar lagi mungkin. Tapi AO-nya masih hijau. Kita tunggu merah dulu. Ya, jadi ada 7 kali signal, lumayan kalau bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi kita kalau trading tuh jangan jangan kaku gitu. Oh, saya pakainya satu metode ini terus gitu. Ya, kita lihat sikon lah. Kalau marketnya lagi trending, lagi enak untuk bergerak, ya kita bisa eh, apa cari support resisten gitu ya. Kita bisa hold posisi gitu. Tapi kalau lagi kotak-katik ini, coba kita beralih ke scalping ya, cari-cari signal yang TP-nya pendek-pendek gitu. Oke, ya, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya, kita akan pindah ke oil ya, karena ini sehubungan dengan situasi geopolitik di Timur Tengah ya. Kita udah tahu kalau ngomong Timur Tengah itu berarti kaitannya sama minyak. Itu soalnya tempatnya minyak, cadangan minyak tuh besar di situ. Jadi kalau sampai terjadi pertikaian, terjadi konflik di Timur Tengah, pasti harga minyak akan terkena dampaknya. Ya, Pak Redi tadi sudah saya bahas ya, trading view. Memang kondisinya lagi bolak-balik, jadi signalnya nggak nggak masuk tuh, ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ini, ini, ini support resistennya tembus dulu gitu. Jadi kalau ada signal tapi kena sama resisten di sini, ya sama juga nggak bisa maksimal gitu. Pasti dia balik arah.
gitu ya. Jadi teknik apapun kita eh, jangan kaku gitu, karena kan kita belajar ini sudah banyak ya. Kita belajar ini kan sudah banyak. Sama seperti kita setir mobil. Awalnya kan kita ya belajar yang dasar lah, bagaimana eh, masukin persneleng gitu ya, terus menjalankan mobil gitu di jalanan yang sepi, yang rata. Ya itu kan basicnya begitu. Tapi kan ketika kita sudah belajar banyak, kita belajar bagaimana di tanjakan, di turunan, pada saat cuaca hujan, jalanan licin, bahkan di off-road. Nah, kalau kita sudah belajar banyak seperti itu, ya tentunya itu semua akan jadi dasar pertimbangan kita, gitu. Ya, jadi jangan semuanya disamaratakan gitu. Kondisinya lagi seperti ini ya, pasti akan berpengaruh kepada teknik dasar, gitu ya. Oke, kita akan pindah ke oil. Ya, ini adalah saya buka XTI USD. XTI itu sebenarnya kode dari WTI ya, West Texas Intermediate. West Texas Intermediate. Oke, jadi 1 minggu kemarin, ini candlenya membentuk Marubozu yang panjang banget ya. Tapi ini ketahan sama MA 200. Nah, ini akan jadi PR sebenarnya. Kalau ini tembus, ya otomatis harga minyak akan lanjut naik. Ya, untuk sementara opsinya tetap buy ya, karena situasi di Timur Tengah masih belum kondusif, belum ada kata kesepakatan, ya, belum ada perdamaian istilahnya. Jadi sewaktu-waktu ini bisa tersulut lagi dan pecah perang lagi. Atau mungkin sekarang sudah tembak-tembakan, kita juga nggak tahu. Oke, terus kalau kita bicara proyeksinya, targetnya tentu cari resistennya di sini. Ini adalah resistennya. Targetnya ke 79, kalau sampai naik lagi. Wah, saya sih nggak bisa ngebayangin kalau minyaknya naik lagi. Padahal kemarin, minggu lalu ya, kita bahas soal minyak, harga minyak berpotensi turun karena ekonomi lagi sulit, perputaran lagi sulit karena adanya peristiwa tarif gitu. Sekarang malah pecah perang. Waduh, malah harga minyaknya nggak turun, malah jadi naik. Ya, jadi hal-hal seperti ini kita bisa artikan ya extraordinary lah, di luar kebiasaan gitu ya. Tidak pernah terduga akan terjadinya perang. Tapi apapun itu ya kita harus siap. Jadi kalau situasinya masih tetap panas, ya otomatis harga minyak masih akan terus naik. Lalu kalau bicara konflik ya, sebenarnya ini juga nggak mungkin selesai dalam jangka waktu singkat ini ya. Istilahnya kemarin habis berkelahi begitu, tiba-tiba hari ini yuk kita damai gitu kan. Rasanya sih nggak mungkin ya. Ini pasti akan memakan waktu
lama gitu, berbulan-bulan. Itu pun kalau mau damai. Kalau nggak mau damai, pasti kan masing-masing pihak nih ada keinginannya gitu, ada syaratnya. Saya mau damai sama kamu kalau apa gitu kan? Kalau kamu traktir saya bakso, baru saya mau damai. Nah, yang satunya nggak mau saya traktir kamu, ya nggak bakalan damai kalau begitu. Jadi ini bakal panjang ceritanya, makan waktu berbulan-bulan. Berarti proyeksi harga oil ini masih akan terus naik. Oke, jadi untuk trading oil menurut saya adalah buy opsinya. Kalau target terdekatnya kita buka di H1, kita cari aja resistennya di sini resisten, kita tandain di sekitaran 73,3. Ini aja ya, ini banyak loh. Tuh, ya, 120 pips. 120 pips. Banyak nih target. Oke ya, seperti itu. Ya, ini kita balik lagi ke gold untuk yang scalping. Nah, ini ada M5 ya. Ini kita sekitar 3 menit lagi. Candlenya akan selesai terbentuk. Kalau dia cross, ini kita jadikan signal sell ya. Ini sih kenceng nih sepertinya. Coba ada news gak ya? Kita kena jebakan Batman lagi. Bentar, saya lihat dulu apakah ada news jam 9. Setahu saya nggak ada news. Newsnya tadi jam setengah 8. Jam 9 ada news, tapi bukan news yang penting. Jadi kita bisa abaikan. Oke, kita akan tunggu ya. Ini jadi apa enggak nih signalnya? 2 menit lagi. Kalau jadi, kita bisa open sell. Oke, sambil tunggu, ada yang mau tanya mungkin? Oh ya, besok hari Rabu kita akan ketemu lagi ya untuk teman-teman yang bergabung dalam grup VIP. Kita akan latihan lagi besok. Seperti janji saya kemarin, besok saya akan kasih satu teknik scalping ya M5. Jadi besok hadir tepat waktu jam 19.30 ya, seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam VIP, nanti bisa hubungi Mbak Helen atau Mas Dev ya, ada di Telegram. Harus tunggu ya Pak David, tunggu MA-nya cross. Kalau nggak cross jangan, bahaya. MA-nya cross, lalu AO-nya merah. Ya, kita lihat nanti ya ini.
Oke, tinggal 10 detik, 5 detik. Apakah ini akan cross? Tidak cross ya. Ini kan tidak cross ya. Jadi kita jangan open dulu ya. Ya, masih belum cross. Kita nggak open dulu. Nanti mungkin kita tunggu satu candle lagi ya. Atau malah ini jadi sebaliknya nih, malah jadi naik lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita selesai dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi. Untuk webinar selanjutnya itu ada di hari Jumat. Jadi besok, hari Rabu, dan hari Kamis, kita akan gunakan untuk kelas VIP ya, untuk grup VIP. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masuk dalam grup VIP, kita akan ketemu besok hari Rabu dan hari Kamis. Kemudian hari Jumat, kita akan bahas satu topik yang juga menarik, yaitu trading di market index CFD. Di dalamnya ada Dow Jones, Hang Seng, kemudian Nasdaq ya, Nikkei dan teman-temannya. Begitu ya. Jadi semua tentang indeks kita akan bahas hari Jumat jam 19.30. Jadi pastikan kita semua juga hadir di hari Jumat. Silakan undang teman-teman yang lain untuk sama-sama kita bisa belajar ya dalam acara Zoom edukasi ini. Ya, saya rasa cukup ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga yang kita bahas bisa dipahami, bermanfaat untuk trading kita selanjutnya. Kita ketemu lagi besok dan juga hari Jumat. Selamat malam, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Makasih Pak Indra. Terima kasih Pak Tirta. Terima kasih semuanya. Makasih Ko Indra. Terima kasih Pak Ismail. Ya, ya.